ありがとう先輩。私 Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul School Life yang dirilis pada tahun 2019. Film dimulai di sebuah SMA di Jepang, di mana ada siswi kelas 3 bernama Kurumi yang naksir dengan cowok bernama Katsuragi. Selain itu, ia juga dekat dengan guru bernama Megumi dan dua temannya, yaitu Yuki dan Yuri. Saat ini mereka masih hidup normal dalam lingkungan sekolah pada umumnya. Ditambah Kurumi mengetahui bahwa Katsuragi juga menyukainya. Sekolah ini memiliki kebun sayur di atapnya yang digunakan para siswa untuk eskul yang dinamai kehidupan sekolah. Kegiatan ini membuat Kurumi dan siswa lain sering menginap di sekolah dan Kurumi selalu membawa sekop jika ingin berkebun. Dari hasil panen kebun, Yuki memberitahu teman-temannya bahwa ia dan Kurumi sekarang tinggal di sekolah. Tidak lama Kurumi dan Yuri datang dan melihat Yuki senyum-senyum sendiri. Dan tiba-tiba terjadi kekacauan di kelas. Namun Kurumi dan Yuri tidak merasa terganggu karena mereka tahu bahwa wabah zombie telah menyebar di sekolah. Ternyata semua murid telah berubah menjadi zombie dan mengepung sekolah yang membuat Kurumi dan yang lain terjebak di sekolah. Pada suatu hari, Kurumi dan Yuri mencari pasukan makanan di kantin karena stok mereka semakin menipis. Mereka pergi ketika Yuki sedang berhayal di kelas seperti menikmati waktu bersama teman dan gurunya sebelum wabah zombie menyerang. Ternyata Kurumi dan Yuki telah menutup pintu kelas yang berisi para zombie karena mereka sendiri tidak tahu kapan semua ini selesai dan hanya bisa menunggu hingga bantuan datang. Kemudian di ruangan ganti sepatu, Kurumi dan Yuri melemparkan bola-bola kecil untuk mengalihkan perhatian para zombie. Lalu beberapa saat kemudian, mereka bertemu satu zombie yang buta dan tidak lama, para zombie lain mulai berdatangan dan menyerang mereka. Kurumi dan Yuri sontak melawan zombie-zombie tersebut hingga mereka semua tewas. 大丈夫？ Lalu sesampainya di kantin, mereka mulai mengambil beberapa makanan yang tersedia. Dan tiba-tiba Kurumi dikagetkan oleh seorang siswi yang menyerangnya. Setelah berhenti menyerang, Kurumi dan Yuri memeriksanya untuk memastikan bahwa ia tidak terinfeksi virus zombie. Mereka mengetahui bahwa Miki adalah siswa kelas 2 dari tali biru di seragamnya. Miki kebingungan saat diberitahu bahwa Kurumi dan teman-temannya sedang melakukan eskul kehidupan sekolah. でもよく一人で生き残る。北校舎に他に生き残りは？ Lalu ketika Miki diajak makan bersama, ia juga merasa heran karena Kurumi dan yang lain masih bisa tertawa lepas di tengah wabah zombie yang terjadi.
Keesokan harinya, Miki diajak Yuki ke atap sekolah untuk melihat kegiatan eskul olahraga di lapangan. Namun, apa yang Miki lihat adalah sekumpulan zombie yang berkeliaran mencari mangsa. Kecurigaannya semakin kuat ketika Yuki berbicara sendiri dengan temannya di pintu yang ternyata tidak ada siapapun di sana. Sementara itu, Kurumi dan Yuri melihat seorang zombie yang mengangkat bola dan mereka berpendapat bahwa zombie itu mungkin masih memegang kenangan masa lalunya. Tidak lama kemudian, Miki datang dan bertanya tentang tingkah laku Yuki yang aneh. Kurumi dan Yuri menjelaskan bahwa dalam kenangan Yuki, kejadian wabah zombie ini tidak pernah terjadi dan sekolah masih dalam keadaan damai seperti biasa. Kimi merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Yuki karena dia tidak mau menerima kenyataan. Kurumi dan Yuri memahami hal ini dan meminta Kimi untuk membantu mereka agar membuat Yuki merasa lebih baik dengan berpura-pura seolah-olah situasi di sekolah masih baik-baik saja. Namun, Kimi menolak ajakan itu dan memilih kabur dari sekolah dengan mencari kunci mobil guru. Tidak lama, Kurumi datang untuk menghentikan rencananya. Namun Kimi beralasan bahwa dia tidak ingin terjebak di sekolah ini selamanya. Hal ini menimbulkan perdebatan antara mereka, sehingga Kimi dibawa ke kelas untuk membicarakan hal ini bersama Yuri. Yuri menceritakan bagaimana wabah zombie ini bisa terjadi. Dia adalah anggota eskul untuk berkebun di atap sekolah bersama Ibu Megumi. Namun saat mereka sedang bersenang-senang, kekacauan terjadi di bawah sekolah dan satu persatu murid berubah menjadi zombie dan memangsa murid lain. Lalu tiba-tiba ada seorang siswi yang jatuh dari atap karena telah digigit zombie. Tidak lama setelah itu, ia berubah menjadi zombie dan mulai mengejar Kurumi dan Katsuragi. Kurumi dan Katsuragi terpaksa melarikan diri ke atas dan terkejut ketika bertemu dengan siswi yang sudah berubah menjadi zombie. Lalu ketika zombie itu ingin menggigit Kurumi, dengan cepat Katsuragi melindunginya dengan tangannya. Sementara itu, Yuri yang masih berada di atap sekolah kebingungan mengapa wabah zombie ini bisa menyebar ke sekolahnya, bahkan ke kota. Ketika Yuki tiba di atap, Kurumi dan Katsuragi juga tiba. Semua orang, termasuk Yuki, sangat panik dengan situasi tersebut. Namun situasinya semakin memburuk ketika mereka menyadari ada siswa lain yang sudah berubah menjadi zombie. Akhirnya, Yuri dan Ibu Megumi terpaksa memblokir pintu atap sekolah sehingga murid-murid yang berada di tangga terinfeksi dan terbunuh. Setelah berhasil membunuh satu zombie, ternyata masih ada zombie lagi yang harus mereka hadapi, yaitu Katsuragi. Kurumi terpaksa harus membunuh Katsuragi menggunakan sekop untuk menyelamatkan dirinya dan orang lain. Akibat dari insiden tersebut, Yuki pun mengalami depresi berat. Ibu Megumi berusaha menghibur mereka dengan membentuk eskul kehidupan sekolah. Namun, Kimi malah melihat hal ini seperti bunuh diri karena persediaan makanan mereka yang semakin sedikit. Lalu keesokan harinya, Kurumi dan Yuri mendengar musik yang menarik perhatian para zombie. Ternyata Kimilah yang memutar musik tersebut agar ia bisa kabur dari sekolah. Namun usahanya tidak semulus yang ia kira, karena Kimi harus menghadapi para zombie buas di luar. Lalu Kurumi meneriaki Kimi untuk kembali ke sekolah, namun ia tidak mempedulikannya. Oleh karena itu, Kurumi dan Yuri mematikan musik yang telah Kimi putar. Di sisi lain, Kimi tak kunjung menemukan mobil dari kunci yang ia dapat, dan malah diserang oleh para zombie. Lalu ketika Kimi berhasil menemukan mobilnya, ia malah teringat kejadian buruk yang pernah ia alami bersama teman-temannya. Hal ini tentu saja membuatnya panik dan bingung harus berbuat apa. Tidak lama, Kurumi pun datang menolongnya. Sementara Yuri kembali memutar musik yang sebelumnya ia matikan dengan kencang.
よ。 Kimi kembali teringat tentang bekan olahraga yang sangat ia sukai. Ia dengan berani mengajak Kurumi untuk kabur menghindari para zombie. Akhirnya mereka berhasil ke sekolah dan menahan para zombie agar tetap di luar. 多分心得。部員はいかなる時も助け合い。 Melihat aksi Kimi yang sangat kuat dalam menghadapi zombie, Kurumi pun meminta bantuannya untuk pergi menuju ruang cadangan, di mana mereka bisa mengumpulkan semua persediaan yang dibutuhkan. Karena tanpa Kimi, Kurumi merasa mustahil untuk sampai ke ruangan cadangan. Kimi pun menerima permintaan bantuan Kurumi karena ia pernah diselamatkan oleh Yuki. Lalu, mereka mulai membunuh para zombie yang berusaha menghalangi jalan menuju ruang cadangan. Lalu Kimi melihat temannya yang sudah berubah menjadi zombie, hingga ia tidak tega untuk membunuhnya. Kurumi yang memahami perasaan Kimi pun mengambil alih tugas untuk membunuh temannya. Setibanya di ruang cadangan, mereka menemukan banyak makanan dan obat-obatan. Yuri mengaku bahwa sekolah mereka memiliki pengelolaan yang sangat baik dan membuat mereka dapat bertahan hidup beberapa bulan ke depan. ちょっと積みすぎでしょそれ。階段は手で運ぶんだよ。出たよ、うますぎ。 Setelah Yuki dan Miki membawa beberapa pasokan ke ruangan mereka, Yuri terkejut karena menemukan zombie yang masih hidup. Ketika Kurumi akan membunuh zombie tersebut, ia pun teringat pada Katsuragi, hingga membuatnya tidak bisa memukulnya. Akibatnya, Kurumi diserang zombie. Akan tetapi, Yuri datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. ごめん。ちょっと油断した。 Dari kejadian tadi, Kurumi teringat kembali saat Katsuragi belum menjadi zombie. Kala itu, ia menyatakan perasaannya pada Kurumi. Namun Kurumi tidak merespon perkataan Katsuragi dan hingga kini ia masih merasa menyesal. 先輩。ちょっと。まだ本当のこと。 Kemudian, Yuri mencoba menenangkan Kurumi dan mengajaknya ke ruangan eskul. Akhirnya mereka kembali bersenang-senang di ruangan eskul seperti biasa. Mereka juga membuat pertahanan untuk melindungi diri dari para zombie di tempat sepatu. ハロー。乾杯。 直木美希さん。 Lalu pada suatu hari saat mereka sedang asik main ramalan-ramalan, seorang zombie berhasil memicu alarm kebakaran dan membuat para zombie lain memperhatikan mereka. Kurumi dan teman-temannya menyadari bahwa para zombie telah berhasil masuk ke sekolah dan mulai memeriksa setiap bagian sekolah. Di lantai dasar, mereka melihat banyak zombie yang berkerumun di pembatas pertahanan mereka. Dan tiba-tiba muncul seorang zombie yang sudah terbakar dan membuat zombie lain berhasil menerobos pertahanan mereka. Hal ini membuat Kurumi dan teman-temannya terpisah menjadi dua kelompok, dengan Yuri bersama Kimi dan Kurumi bersama yang lainnya. Kurumi yang bertekad melindungi teman-temannya memerintahkan mereka untuk melarikan diri, sementara ia akan menahan para zombie. Sementara itu, Yuri dan Miki terus berjuang untuk kabur dari kejaran zombie yang semakin membabi buta. Mereka pun kabur ke ruangan ekstrakurikuler ketika pintu-pintu mulai diterobos. Namun naas, para zombie berhasil masuk dan mendekat, hingga membuat mereka berteriak. Sementara itu, Yuki bingung mencari Ibu Megumi yang tiba-tiba menghilang. Namun ketika dia tersesat, datanglah seorang zombie dengan tubuh terbakar hingga membuat Yuki ketakutan.
Di sisi lain, Kurumi kabur ke atap untuk mengunci diri. Namun karena para zombie terlalu banyak, ia terpaksa manjat ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari mereka. Kurumi pun menatap perkebunannya yang telah dibakar oleh para zombie yang terbakar hingga membuatnya merasa putus asa. Namun kenangan-kenangan bersama teman-temannya dan Katsuragi membuat Kurumi kembali bangkit. Dan tiba-tiba arwah Katsuragi muncul di sampingnya. Hal ini lantas membuatnya menyatakan perasaannya pada Katsuragi. Kurumi merasa senang setelah disemangati oleh Katsuragi yang memotivasinya bahwa ia jago dalam olahraga atletik. ずっと先輩のことが好き。 Tanpa ragu, Kurumi meloncat melalui banyak zombie dan membunuh mereka semua yang menghalangi jalan. 私 Tibanya di ruang eskul yang sudah rusak, Kurumi menyelamatkan Yuri dan Kimi yang sedang diserang oleh dua zombie. Sementara itu, Yuki berhasil terselamatkan dari terkam zombie. Lalu ia menemukan Ibu Megumi yang membawanya ke ruangan medis. Ketika Yuki ingin mengambil boneka kesukaannya, ternyata ada satu zombie yang bersembunyi. Lantas, Megumi pun membunuh zombie tersebut. Namun sayangnya, Ibu Megumi terkena gigitan zombie dan meminta semua murid untuk menjauh darinya sebelum mengunci diri dan berubah menjadi zombie. Sekarang, tempat ini adalah tempat terakhir Ibu Megumi. Dan ternyata yang Yuki lihat selama ini hanyalah imajinasinya saja. Tidak lama kemudian, Kurumi dan teman-temannya datang meminta Yuki untuk menjauhi Ibu Megumi. Namun, Yuki menemukan bahwa Ibu Megumi telah mengikat dirinya sendiri agar tidak membahayakan yang lain. Lalu, Kurumi memutuskan untuk membunuh guru mereka agar ia bisa beristirahat dengan tenang. Setelah insiden itu, mereka membicarakan situasi di sekolah sudah sangat buruk dengan perkebunan, listrik, dan basuhan air yang sudah rusak. Namun mereka dengan lega menyadari bahwa semua zombie sudah tewas terbakar. Namun Yuki masih sulit menerima kenyataan. Akan tetapi teman-temannya membantunya untuk move on dan bersyukur atas keberadaannya. Sekarang saatnya bagi mereka untuk keluar dari sekolah dan mencari tempat yang lebih aman. Namun sebelum itu mereka akan merayakan kelulusannya sebagai tanda perpisahan dari sekolah. 私たちは懐かしい思い出が蘇る。私たちが愛した感謝を込めて着席。ありがとうございました。 Setelah membungkuk untuk memberikan penghormatan terakhir ke sekolah, mereka menggunakan mobil Ibu Megumi untuk menghindari para zombie di jalan. Dan film pun selesai. Segitu saja ulasan film kita kali ini. Terima kasih telah menonton konten ini hingga selesai. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran untuk konten selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Wassalam.